Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, salam dari kami, mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan, diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan bisa berkumpul bersama keluarga. Hari ini adalah hari pertama insyaallah kita melaksanakan ibadah di bulan penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Dan Ramadan kali ini memang terasa berbeda karena di tengah wabah sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar sebagaimana Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, janganlah kemudian kondisi seperti ini membuat kita sebagai orang tua kemudian lupa atau mengabaikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita. Secara formal barangkali anak-anak kita masih mendapatkan pendidikan lewat media online, juga dari pesan dari guru-gurunya. Tapi pendidikan yang paling utama adalah kita sebagai orang tua menanamkan keimanan, menanamkan juga nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Barangkali tidak sedikit orang tua yang mereka sudah punya cita-cita yang sama, ingin anak-anak kita soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan adalah kemudian bagaimana caranya? Apa yang harus saya berikan kepada anak-anak agar anak-anak kami ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran, kitab yang turun di bulan yang mulia ini, memberikan banyak tuntunan, termasuk di dalamnya tuntunan di dalam tarbiyatul aulad atau dalam pendidikan anak-anak kita. Mari kita buka satu surat yang sangat spesial karena membahas tentang konsep pendidikan anak yang Allah rekam untuk kita, di mana seorang ayah yang bernama Luqmanul Hakim memberikan dua hal yang menjadi sangat urgent untuk ditanamkan di masa-masa awal anak-anak kita, di mana dua hal ini menjadi hal yang merupakan pondasi untuk keberlangsungan hidup anak-anak kita. Tanpa dua hal ini, maka anak-anak kita bisa kehilangan arah. Anak-anak kita bisa bingung di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Dan tanpa dua hal ini, anak-anak kita kemudian mereka tidak akan bisa tumbuh sebagai generasi yang Qur'ani, generasi Rabbani, generasi yang senantiasa memiliki kecintaan dan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, dua hal ini yang kemudian acap kali terabaikan oleh kita sebagai orang tua. Mohon maaf kalau kita berbicara tentang kurikulum pendidikan anak, paling mudah kita kemudian sandarkan pada sekolah, pada pondok pesantren, kepada guru dan lain sebagainya. Sementara itu, dua hal ini yang sebetulnya sangat asasiyah, sangat fundamental, yang orang tua acap kali kemudian tidak tahu bahwa dua hal ini sangat urgent ditanamkan. Apa itu? Kita buka dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekam tausiah, taujih, nasihat dan arahan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dengan dua hal itu. Apa? Yang pertama, bahwa Luqmanul Hakim sebagai ayah yang soleh, sebagai pendidik yang berkualitas, yang mengharapkan anak-anaknya tumbuh sebagai generasi yang robbani, yang cinta pada Allah, menanamkan pertama adalah akidah atau tauhid, mengesahkan dan menyembah serta mengingat Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur alam semesta. Luqman berpesan kepada putranya dengan kalimat yang kemudian Allah jadikan ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman berpesan pada putranya, wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat ini, pesan pertama yang Luqman tanamkan pada anaknya adalah tentang akidah, tentang keimanan, yaitu agar jangan mempersekutukan Allah, tapi tauhidkanlah Allah.
Nyatakanlah dan yakini bahwa Allah itu adalah Ahad, bahwa tidak ada kekuatan dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mana mempersekutukan berarti adalah menyatakan ada tandingan, ada andada, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan yang sama, yang bisa menjadi sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Luqmanul Hakim berpesan pada putranya, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah. Artinya jangan kau sembah selain Allah. Jangan kau minta kepada selain Allah. Jangan kau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, mari kita berikan hal ini kepada pertama diri kita sebagai orang tua dan kemudian pada anak-anak kita. Tanamkan pada diri kita bahwasanya ketika kita mengalami kesulitan di dalam mendidik anak, maka kita bersandar kepada Allah. Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Maka kita minta kepada Allah petunjuk. Kita minta ilmu kepada Allah agar kita sebagai orang tua diberikan kemampuan untuk bisa memberikan juga arahan, nasihat, bimbingan pada anak-anak kita. Orang tua yang pertama kali harus memiliki kekuatan tauhid yang menghujam ke dalam dadanya dan kemudian menjadi kefasihan di dalam lisannya sehingga kemudian bisa dengan tegas, bisa dengan mantap membimbing dan membesarkan anak-anaknya. Lalu berikutnya maka tanamkan akidah pada anak-anak kita. Ingatkan pada anak dengan kalimat tauhid. Sampaikan kalimat yang paling Allah cintai adalah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah selain Allah. Nah, kita ini makhluk, kita ini lemah, kita tidak kuasa. Kita baru diserang oleh wabah yang dibawa oleh makhluk yang sangat kecil, yang ukurannya berukuran nanomikron. Manusia lemah. Jangankan oleh binatang buas seperti singa, seperti harimau, seperti gajah. Allah mengirimkan bala tentaranya berupa virus yang sangat kecil. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia ini lemah. Ilmu kedokteran yang canggih sekalipun yang sudah luar biasa, alat-alat medis yang sudah sangat luar biasa, berbagai macam farmasi yang sudah sangat luar biasa, tapi pada saat kemudian Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya, baru satu tanda kekuasaannya itu makhluk yang sangat kecil. Ternyata kita tidak berdaya menghadapi kekuasaan dan keperkasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan yang di tengah wabah ini bisa kita jadikan sebagai berkah untuk mengajarkan pada anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin bersandar dengan Allah yang dulu barangkali umat manusia membanggakan kecerdasan otaknya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa menciptakan berbagai macam obat untuk penyakit, bisa menciptakan berbagai macam alat-alat kesehatan di rumah sakit. Tapi hari ini hampir dari 90 negara terpapar wabah COVID-19 dan banyak jiwa yang kemudian meninggal dikarenakan penyakit ini. Nah, ini salah satu cara kita untuk menanamkan kebesaran dan kekuasaan Allah pada anak. Inilah bagian dari masalah akidah, bagian dari tema iman, tema tauhid yang kita sampaikan pada Allah, pada anak-anak kita tentang kebesaran, kekuasaan, dan juga kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita tanamkan pada anak, itu adalah masalah akidah. Tema tauhid, tema akidah, tema keimanan kita sampaikan pada anak. Lalu kita sampaikan pada anak-anak kita, nah di tengah wabah seperti ini, maka kita diminta untuk bersandar pada Allah. Ceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang entah berapa lama di dalam lambung ikan yang sangat besar yang menelannya. Tapi kemudian Allah berkenan menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan kemudian Nabi Yunus pun bisa dikeluarkan terhempas ke pinggir laut dan diberikan juga makanan sehingga bisa sehat, bisa berjalan kembali ke kampungnya, ke negeri Ninawa untuk menemui umatnya. Sampaikan pada anak-anak kita kisah-kisah seperti ini. Nah, bahwasannya tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang lemah bisa menjadi kuat. Orang yang kuat bisa menjadi lemah. Orang yang ada dalam keadaan yang tidak mungkin lagi bisa selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tema-tema taufik, tema-tema tauhid, tema-tema akidah, tema-tema keimanan yang akan membuat anak kita kemudian merasa kagum, muncul kemudian naluri beragamanya, muncul takjubnya, kekagumannya kepada Allah, dan kemudian dia muncul keinginan membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada,
Pada masa sekarang ini kita seringkali dibuat lupa bahwa Allah Maha Besar. Tadi disampaikan oleh Al-Fakir, kita sering membanggakan kecanggihan teknologi. Dengan teknologi internet sekarang kita bisa menonton acara seperti live streaming. Kita ada di rumah, sementara pembawa acaranya, pematerinya ada tempat yang lain lagi. Dalam hitungan yang sepersekian detik bisa sampai kepada kita. Seringkali hal ini kemudian menimbulkan perasaan ujub dan takabur di tengah-tengah kita. Lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Lupa bahwa Allah yang bisa melemahkan manusia, tapi juga bisa menguatkan yang lemah. Ini yang pertama, yang kita tanamkan pada anak, kurikulum dalam pendidikan anak di rumah kita. Pada masa sekarang ini, terutama sekarang ketika masa karantina, kita banyak berkumpul dengan anak-anak di rumah, ayah bunda sekalian, para abi dan umi, maka ajarkan, tanamkan anak-anak kita tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan, sehingga kemudian mereka memiliki sandaran hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka pun tidak akan muncul perasaan takabur dengan kepercayaan diri yang berlebih. Penyakit manusia hari ini adalah sering dirangsang, dimotivasi untuk percaya diri, tapi lupa bahwa diri manusia sebetulnya sangat lemah. Bahwa Allah lah tempat bersandar. Bacakan pada anak-anak kita ayat di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Allah tempat bersandar. Allah tempat memohon pertolongan. Itulah mana as-somad di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ditanamkan dimanapun kita berada, kesulitan apapun yang menimpa kita, maka ingatlah sandaran kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan kekuatan akidah iman ini sudah menancap di dalam diri anak-anak kita, insya Allah anak kita ini akan tumbuh sebagai pribadi yang mantap karakternya, pribadi yang kemudian dia penuh percaya diri karena kepercayaan dirinya disandarkan kepada Allah. Ketika ada masalah dia mengatakan semua masalah kecil karena kita punya Allah yang maha besar. Semua penyakit itu adalah musibah, Allah yang bisa mengangkatnya. Maka muncul kemudian kepercayaan di dalam hidupnya, tidak muncul perasaan galau. Sekarang banyak generasi yang galau, generasi yang menjadi bucin katanya budak cinta, yang ketika putus atau patah hati, putus cinta atau patah hati kemudian langsung muncul galau tingkat tinggi, yang kata anak-anak muda sekarang galau tingkat dewa begitu. Maka kita sangat bersedih sekali betapa banyak anak-anak muda kita mudah terpuruk ketika tertimpa satu episode yang sebetulnya bukan masalah yang cukup besar. Kita bayangkan bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan besar. Bagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam ya dimusuhi oleh saudaranya, dibuang ke sumur, difitnah masuk penjara. Kemudian juga bagaimana Nabi Daud alaihissalam pun menghadapi penguasa yang sangat zalim, punya kekuatan sangat besar. Atau bagaimana juga Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit yang sangat berat, tapi semua karena bersandar kepada Allah Ta'ala, maka mereka bisa melewati fase-fase kehidupan dengan tegar. Apa kuncinya? Kekuatan akidah, kekuatan iman. Ini yang perlu dan wajib dan sangat krusial kita tanamkan pada anak-anak kita. Ayah bunda yang Allah muliakan, insya Allah tidak akan muncul generasi yang mudah galau, generasi yang mudah putus asa. Apalagi sampai kemudian, na'udzubillah, ketika sudah frustrasi, lari ke narkoba, bunuh diri, atau melakukan tindakan-tindakan asosial, anti kemapanan, kekerasan dan segala macam, diakibatkan tidak punya sandaran hidup. Insya Allah, bila anak-anak kita ditumbuhkan dalam suasana dan landasan akidah dan keimanan, maka akan muncul kemudian karakter yang mantap, penuh dengan percaya diri. Terus selanjutnya juga anak-anak kita akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu menjaga amal perbuatannya, karena dia meyakini Allah adalah As-Syahid, maha menyaksikan. Allah Al-Latif, yang maha menghisap sekecil apapun perbuatan yang dikerjakan oleh dia dalam hidupnya itu. Ini juga yang dipesan Luqman kepada putranya dengan mengatakan, ya bunayya, innaha intakum misqala habatin min kharadalin fattaqid fi sahrati wa fi sama fil ardi yati bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berpesan pada putranya, wahai anakku, jika padamu ada sesuatu yang sangat kecil sebesar biji sawi, ada di batu, ada di langit 7 lapis langit, ada di bumi, yati bihallah, tetap akan sampai datang kepada Allah Ta'ala. Innallaha latifun khabir, kata Luqman.
Sesungguhnya Allah itu latif, al-latif. Allah sangat halus di dalam melihat dan mendetili perbuatan kita. Kita ceritakan pada anak-anak. Nah, percuma kita ini berbohong, menyembunyikan perbuatan yang tidak baik. Tetap Allah mengetahui. Sampaikan pada anak-anak, nah jaga amal kebaikan kita. Walaupun tidak ada orang yang melihat amal perbuatanmu, Allah Maha menyaksikan. Ini kekuatan akidah. Maka syahdan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak pengembala kambing. Lalu Umar ingin menguji kejujuran dan kekuatan akidah anak ini. Umar kemudian bertanya, milik siapa kambing ini? Itu milik majikannya. Lalu Umar kemudian, tanda kutip, menguji anak ini, ingin membeli kambing-kambing itu tanpa sepengetahuan majikannya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, bukankah tidak ada majikanmu sekarang di sini? Tapi anak pengembala kambing ini dengan mantap mengatakan, betul, tidak ada majikanku di sini. Tapi kata anak pengembala kambing ini, aina Allah, di mana Allah? Begitu. Ini satu pertanyaan yang kemudian menghentak Khalifah Umar bin Khattab bahwa anak pengembala kambing ini memiliki kejujuran yang dibangun berdasarkan keimanan kepada Allah, bahwa Allah menyaksikan amal perbuatannya. Ayah bunda pasti ingin punya anak-anak seperti itu, maka tanamkan yang pertama, kurikulum pertama pada anak adalah akidah, keimanan pada mereka. Iman kepada zat Allah, pada sifat-sifat Allah kita sampaikan, maka anak-anak kita akan terintegrasi dalam dirinya kekuatan jiwa yang selanjutnya akan tumbuh sebagai anak yang soleh dan soleha, penuh percaya diri dan selalu memperjuangkan agama Allah. Lalu kurikulum yang kedua, sebelum menanamkan yang lain-lain, sebelum menanamkan hafalan Quran, hafalan hadis, sejarah, yang kedua yang disampaikan Luqmanul Hakim pada putranya adalah adab. Apa itu adab? Adab adalah suluk tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada putranya melebihi pemberian adab yang hasan, adab yang baik pada putranya. Setelah akidah, setelah keimanan, maka nomor dua yang sangat krusial, yang sangat penting ditanamkan pada anak sebelum anak kita belajar ilmu-ilmu yang lain, belajar tentang baca Quran, hafalan hadis, sirah, apalagi ilmu fisika, matematika, biologi, farmasi, teknik sipil, segala macam. Yang kedua, yang sangat krusial tanam pada anak adalah adab. Itu menanamkan adab yang mulia pada anak-anak kita. Betapa banyak orang yang memiliki ketinggian ilmu, kedalaman pemahaman, tapi tidak punya adab kepada orang tua, tidak punya adab kepada sesama, bahkan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hafal Quran, tapi malah memusuhi isi Al-Quran. Ada orang yang menguasai ilmu hadis, tapi malah kemudian menentang sunnah Nabi SAW. Ada orang yang dia menguasai tafsir, tapi dia kemudian menafsirkan Quran menurut hawa nafsunya. Kenapa? Karena tidak punya landasan akidah. Dan yang kedua, tidak melekat adab di dalam dirinya itu. Luqmanul Hakim dalam Quran surat Luqman, surat 31 ini kita bisa baca dari ayat 13 sampai ayat 19. Ini setelah masalah akidah, setelah tema akidah, beliau menanamkan adab kepada putranya. Misalnya dalam ayat berikutnya, Luqman, dalam ayat itu Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidahi bi ummihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami berpesan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yaitu ibunya mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Anishkurli wali walidai, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Pada ayat yang ini Allah Ta'ala menanamkan adab. Setelah jangan mempersekutukan dia dengan yang lain, maka Allah lalu kemudian menanamkan adab pada anak agar senantiasa ingat dengan kebesaran pengorbanan kedua orang tua, khususnya ibunya yang mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Dan di ujung ayat itu Allah meminta kita tentu maksudnya untuk apa? Bersyukur selain kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Di sini Allah mensejajarkan
rasa syukur kepada Allah dengan syukur pada orang tua sepadan senilai. Ini masalah adab. Maka tanamkan adab ini pada anak-anak kita. Adab tutur kata, adab ucapan, adab dalam perilaku, mudah memaafkan, kemudian rendah hati, humble, ya, tawadhu, kemudian juga tidak sombong, berkorban, lalu memikirkan kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri, jujur, tidak memakan makanan yang haram, lalu kemudian juga senantiasa mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan pada siapapun yang membantu, yang menolongnya. Masyaallah muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus memang sangat perlu kita rombak dari kurikulum pendidikan kita sekarang ini. Secara umum semua kurikulum di negeri kita ini bertumbuh hanya pada kecerdasan akademik saja. Hanya membuat anak-anak bangsa ini pintar secara akademis, tapi secara sosial, secara moral, secara akhlak banyak persoalan dalam perkembangan generasi muda sekarang ini. Bayangkan ada anak muda tapi kemudian sudah bisa melakukan korupsi. Ada anak muda tapi sudah terbiasa melakukan perbuatan zina. Ada anak muda tapi sudah terbiasa menyakiti bahkan membunuh orang. Ini persoalan yang sangat krusial sekali. Sementara anak-anak kita ini nanti tumbuh jadi pemuda. Ketika jadi pemuda, mereka akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, bahkan menjadi pemimpin, menjadi pejabat, jadi pengusaha. Bayangkan kalau seandainya adab mereka bukanlah adab yang islami, maka bisa dibayangkan seperti apa gambaran negeri ini 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka bisa jadi dipegang oleh orang-orang yang akidahnya lemah dan adabnya pun buruk sekali. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dua hal ini. Pertama adalah kekuatan akidah, sehingga kemudian adab yang muncul, yang kedua kita tanamkan terpaut dengan akidahnya. Ketika anak kita berbuat baik, itu karena dorongan iman. Ketika anak kita jujur, bukan karena ingin menjadi pejabat, bukan karena pencitraan, tapi karena ingat dengan Allah Ta'ala. Ketika anak kita tampil bersahaja, walaupun dia punya harta yang banyak, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena dia memang ingin menjadi hamba yang senantiasa rendah hati di hadapan sesama manusia, khususnya di hadapan kaum muslimin. Sangat indah bila kita sebagai orang tua bisa menanamkan dua hal ini. Dan saya percaya, kita percaya, ayah bunda semua yang di rumah bisa melakukan hal ini. Karena dua hal yang sangat praktis untuk ditanamkan, tidak perlu teori yang panjang lebar, tidak perlu kemudian buku berjilid-jilid. Ayah bunda dengan bahasa yang mudah, dengan melihat lingkungan, maka insya Allah apalagi diperkaya dengan berbagai macam buku-buku, bisa menanamkan pertama akidah, iman, dan yang kedua menanamkan adab. Insya Allah kita bisa memberikan pendidikan dua kurikulum ini, dua materi yang sangat penting untuk anak-anak kita, akidah dan kemudian adab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk kepada kita semua di sini, pada kami. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menanamkan akidah pada anak usia 2 tahun? Ayah bunda yang dirahmati Allah, proses memberikan pendidikan pada anak adalah proses yang bertahap. Itulah sebabnya para ulama menyebut pendidikan anak itu tarbiyatul aulad. Dari kata tarbiyah. Tarbiyah dari kata raba, artinya tumbuh. Disebut tarbiyah artinya menumbuhkan. Bagaimana tumbuh itu? Berproses. Dari kecil, kemudian besar. Nah, dalam masa tarbiyah atau pendidikan ini, kita sebagai orang tua harus senantiasa memperhatikan adalah kemampuan anak-anak kita. Di mana kemampuan ini juga seringkali berkorelasi dengan umur mereka. Ya, anak-anak yang di bawah usia balita, maka mereka tentu belum bisa berpikir. Mereka lebih banyak mengikuti naluri. Ketika mereka lapar, mereka nangis. Ketika mereka sakit, mereka nangis. Ketika mereka merasa terganggu, mereka menangis. Ini mereka masih banyak mengikuti naluri. Tapi jangan salah bahwa indera pendengaran mereka sudah berfungsi. Mata mereka sudah berfungsi. Lalu sebagian sel-sel otak mereka sedang tumbuh berkembang dan juga bisa berfungsi pada batas-batas tertentu. Nah, untuk anak-anak di bawah usia balita, atau lebih tepat,
sebelum masuk usia tamyiz, insya Allah mungkin lain kesempatan kita bahas tentang apa itu tamyiz, ya. Bahwa sebelum anak kita masuk usia tamyiz, tamyiz itu adalah fase di mana anak sudah mulai bisa berpikir secara utuh. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, sudah mulai bisa berpikir. Tapi di bawah usia itu, 2 tahun ini masih masa yang sangat belia sekali. Bahkan mungkin masih masuk masa hadhanah, masa pengasuhan seperti itu. Bagaimana cara menanamkan akidah pada anak-anak usia di bawah 5 tahun atau 2 tahun seperti itu? Maka yang paling praktis adalah dengan sering kita mengajak ngobrol dia. Sambil kita pangku, sambil kita bermain, kita ajak ngobrol. Nah, siapa yang menciptakan gunung? Kita jawab sendiri, Allah. Allah nak ya nak. Atau sambil kemudian bawakan lagu-lagu yang dia bisa mudah mengikutinya dan dia bisa mulai memahami lafaz-lafaz atau kata-kata yang disampaikan pada lagu itu. Ya. Agar kemudian anak-anak kita ini mulai masuk berbagai macam memori-memori tentang Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita gendong, sambil kita akan ajak tidur, kita bacakan kemudian doa, kita bacakan ayat-ayat Quran, kita bacakan juga mungkin berbagai puisi-puisi yang memberikan kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau ada tontonan yang juga membesarkan asma Allah, membuat mereka ini kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita menanamkan akidah pada anak sebelum masuk usia tamyiz itu lebih banyak dengan kita memberikan input-input. Dengan memberikan hafalan-hafalan, mengenalkan nama-nama Allah. Lalu kemudian juga sedikit-sedikit kita mengenalkan kekuasaan Allah. Kita ajak anak itu lihat binatang, ikan yang beraneka ragam. Kita sampaikan, nak, itu ikan macam-macam, semua ciptaan Allah loh. Nah, gunung itu besar, itu juga ciptaan Allah. Itu mudah-mudahan secara bertahap akhirnya bisa kemudian menjadi memori awal anak-anak kita untuk mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat. Baik hadirin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu lagi pertanyaan berikutnya, mari kita perhatikan bagaimana perkembangan anak-anak kita. Kalau nanti sudah masuk usia dewasa, maka itu masa di mana karakter biasanya terbentuk dengan kuat. Nah, kalau masih di bawah usia akil balik, apalagi di bawah usia tamyiz, sebetulnya itu fase yang sangat penting untuk menanamkan akidah dan adab kepada anak-anak kita. Khusus dalam masalah adab, lebih mudah menanamkan adab itu melalui pembiasaan, melalui bi'ah, kondisi yang kita ciptakan dengan contoh, karena anak akan lebih mudah mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Baik, masuk berikutnya sekarang, pertanyaan kepada kami, insyaAllah. Kita akan jawab baca dulu. Lebih efektif mana mendidik anak dengan kedua orang tua lengkap, tapi lingkungan sekitar tidak mendukung, atau dididik ibunya saja tapi lingkungan sekitar mendukung sedangkan bapaknya merantau? Ayah bunda Allah muliakan, ya tentu lebih efektif bila dua-duanya berperan, ya. Karena memang Allah Ta'ala memerintahkan ayah dan bunda sama-sama berperan dalam pendidikan anak. Seperti itu. Namun ketika misalnya ada 1 dan 2 atau sekian kondisi yang menyebabkan hal ini tidak berjalan dengan sepatutnya, misalnya karena bapaknya merantau sehingga jarang bertemu dengan ayah. Nah, ibu berperan sangat besar di dalam membesarkan anak-anak kita, dalam membesarkan generasi yang akan Allah cintai ini. Jadi para ummahat, para ibu, jangan putus harapan. Kalau seorang diri, saya berat, insya Allah bisa. Buktinya apa? Silakan buka Quran surat Maryam. Bagaimana seorang Maryam binti Imran membesarkan Isa al-Masih alaihissalam, tumbuh menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan. Atau juga bagaimana kalau nanti para ummahat, ya, hadirin sekalian, bisa membaca kisah-kisah para ulama yang banyak juga yang dibesarkan oleh seorang ibu saja. Misalkan Imam Asy-Syafi'i tumbuh besar dalam keadaan yatim, ibunya kemudian yang merawat dan mendidiknya. Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian, tumbuh besar dirawat oleh hanya ibunya saja seperti itu. Insya Allah bisa. Jadi jangan khawatir bahwa dalam kondisi seperti ini para ummahat tetap bisa untuk memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah itu bisa dilakukan sambil memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu pertanyaan berikutnya,
Mari kemudian kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena sebagai orang tua pun membutuhkan takorub, membutuhkan perasaan dekat dengan Allah. Yang bisa memberikan hidayah bukan kita orang tua, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjadi wasilah, perantara, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan taufik wal hidayah kepada anak-anak kita. Tapi tetap Allah yang memberikan semuanya kepada anak-anak kita. Maka sembari kita mendidik anak-anak, perbanyak takorub, perbanyak ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, dengan ibadah wajib tentunya. Lalu berdoa, memohon kepada Allah agar anak-anak kita tumbuh berkembang sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi bunda sekalian, tidak cukup memang hanya sekadar ikhtiar fisik pendidikan, tapi harus ada kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Maka sebagai orang tua, kitalah yang pertama kali harus memiliki kekuatan iman dan kekuatan adab di dalam keluarga. Anak-anak itu mereka sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lemah imannya, lemah adabnya, buruk perilakunya, maka kira-kira anak itu akan kesulitan tumbuh sebagai generasi yang soleh dan solehah. Anak-anak kita kemudian akan kesulitan bisa mengimitasi, bisa mengetahui bagaimana sih tutur kata yang ahsan itu. Bagaimana menampilkan raut wajah yang manis, yang ramah kepada sama muslim, sementara di rumahnya misalnya bapak ibunya sering bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang kasar, atau juga sering menampakkan raut muka yang penuh kebencian. Nah, ini akan menyulitkan anak-anak kita ini untuk bisa mempelajari bagaimana adab-adab yang baik, yang kemudian akan dia bisa ikuti, bisa dia tiru dalam kehidupan sehari-hari. Masyaallah muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itulah sosok yang sangat periang dan menyenangkan anak-anak. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul itu sangat senang berkumpul dengan anak-anak, dan kalau sudah berkumpul dengan anak-anak, beliau menampakkan diri sebagai sosok yang menyenangkan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak ini kemudian juga senang berkumpul dengan Rasulullah. Nah, kira-kira demikianlah gambaran orang tua. Bahwa kita pun harus tampil sebagai sosok yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Betul bahwa kita orang tua harus dihormati oleh anak. Tapi rasa hormat yang tumbuh pada anak itu bukan rasa hormat yang dipaksakan. Tapi rasa hormat yang datang dari keimanan kepada Allah dan juga dari kasih sayang anak-anak itu kepada kita. Kalau kita menampakkan seperti itu, maka insya Allah mudah bagi anak untuk kemudian mereka menduplikasi, mengikuti pengajaran akidah dan adab kita. Baik, ada lagi yang masuk pertanyaan yang ketiga ini. Bagaimana mengenalkan Allah kepada anak yang sudah kecanduan gadget? Karena omongan orang tuanya nggak pernah atau sulit diperhatikan oleh anak. Masya Allah. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya ini berawal dari, mohon maaf ya, dari keterdoan kita sebagai orang tua. Ya. Banyak orang tua yang sangat mudah memberikan gadget pada anak tanpa memperhatikan dampak yang bisa timbul dari gadget itu. Maka saya mengajak orang tua sekalian untuk membaca artikel-artikel tentang pendidikan dan kesehatan mental yang bisa dirusak oleh gadget begitu. Banyak sekali. Ya, bahkan banyak tokoh-tokoh di dunia ya, yang mereka itu tidak memberikan gadget pada anak-anak mereka. Karena mereka mengetahui efek negatifnya itu. Jadi kalau sekarang anak kita sudah kecanduan seperti ini, kalau ada ananda yang sudah kecanduan gadget, nggak bisa lepas dari gadgetnya, maka yang pertama harus dilakukan adalah membuat dia terpisah dulu dari gadgetnya. Membuat dia tidak bergantung pada gadgetnya, itu dulu harus dilakukan. Karena selama dia masih bergantung pada gadgetnya, selama dia masih memegang terus gadgetnya, maka orang tua ngomong nggak akan didengar. Ya? Karena ketika kita ngomong, anak itu akan fokus pada gadgetnya. Sementara gadget itu menyita mata dan pendengaran anak-anak kita. Nah, sementara kalau mata sudah fokus pada satu objek, begitu pula telinga fokus pada satu objek, yang lain akan diabaikan. Oleh karenanya, langkah pertama adalah harus membuat anak ini terlepas dulu dari gadgetnya itu. Bagaimana caranya? Ayo bunda sekalian, ajak anak duduk bersama, sampaikan dengan bahasa yang penuh kasih sayang tapi mengandung ketegasan. Sampaikan, nah sebetulnya ayah dan bunda ini menyesal sekali memberikan kamu gadget. Karena ternyata ibu bunda perhatikan kamu sekarang sudah menjadi kecanduan gadget. Sampaikan dengan penuh kasih sayang tapi juga ada ketegasan. Mohon maaf nak, mulai hari ini atau mulai besok gadget ini
akan ayah bunda ambil sementara waktu, Ananda boleh bermain tapi dalam pengawasan orang tua. Kita orang tua, kita yang memberikan gadget, kita juga yang mengisikan kuota pada mereka, kita harus punya kuasa terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita orang tua terkalahkan oleh hawa nafsu anak kita. Tapi cara mengalahkan anak itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan memberikan contoh adab-adab yang baik. Walaupun nanti pun kita pun harus bersikap tegas, tapi tegas bukan keras, tegas bukan kasar pada anak. Ini harus dilakukan. Karena kalau anak masih terus kecanduan gadget, sebagus apapun tausiah yang diberikan, tidak akan masuk kepada mereka. Tidak akan didengarkan oleh mereka. Ya Bunda, ini tugas pertama sebelum menanamkan akidah dan adab, membuat anak kita terlepas dulu dari penyakit kecanduan gadgetnya. Itu ya, insya Allah. Berikutnya ada lagi masuk kepada kami pertanyaan, bagaimana cara membiasakan kepada anak hal-hal yang wajib? Karena setiap diingatkan selalu bilang nanti dan nanti, sehingga terkadang membuat orang tua harus marah begitu. Bunda Allah muliakan, berapa umur anak ini? Kalau umur anak ini dia di bawah 10 tahun, maka cukup dengan lisan yang tegas. Ingatkan, nak, kapan mau sholat? Masa dinanti-nanti? Apa tidak malu sama Allah? Allah kalau sudah memberikan kita nikmat, nggak pernah ditunda, langsung dikasih. Apaan? Kamu nggak malu, nak, tuh lihat kamu punya ini, punya itu. Ayah mau masih ada, kamu makan pun ada. Tapi Allah hanya minta kamu sholat, kamu menunda. Apa nggak malu sama Allah? Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa menyentuh hati mereka. Seperti itu. Jadi buat mereka sadar bahwasanya Allah tuh nggak pernah menunda rizki kita. Allah nggak pernah menunda pertolongan pada kita. Sampaikan pada mereka seperti itu. Coba nak, kalau kamu misalkan masuk sekolah saja, kamu nggak mau terlambat kan? Ingin masuk di tepat waktu karena takut dihukum oleh gurumu. Nah Allah ini lebih hebat daripada gurumu, daripada ayahmu, daripada bundamu. Ayo kita harus malu pada Allah, nak. Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menggugah begitu. Lalu yang kedua, berikan punishment juga ketika kemudian masih berkelanjutan. Misalnya apa? Ayah bunda perhatikan, yang membuat dia menunda sholat itu apa? Kalau misalkan dia menunda sholat karena sedang nonton sesuatu, matikan TV-nya langsung. Kalau dia menunda sholat karena sedang bermain HP, ambil HP-nya. Dia marah, tegur dengan baik-baik. Nah, ayah dan bunda sudah berkali-kali kan ingatkan, ayah bunda tidak akan marah loh kalau kamu mengerjakan langsung perintah Allah untuk sholat. Jadi ketahui dulu apa yang menyebabkan anak-anak ini menunda kewajiban dari Allah. Kalau asik sedang nonton, matikan TV-nya. Atau pause dulu filmnya begitu. Kalau sedang asik main game, pause gamenya. Sedang asik main gadget, ambil gadgetnya seperti itu. Jadi berikan juga pembelajaran dan penegasan. Sampaikan, nah, ayah dan bunda ini tegas padamu bukan karena benci sama kamu. Tapi kan ayah bunda ini sangat sedih kalau nanti kamu masuk jadi penghuni neraka. Kalau kamu nanti ternyata tidak jadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, nah ayah bunda sangat sedih. Sampaikan seperti itu. Sehingga anak ini dia akhirnya mudah-mudahan tersentuh hatinya, tersadar bahwa ayah bundanya bersikap tegas itu karena sayang. Karena memikirkan keselamatan dia, dunia dan akhirat itu. Baik, ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah usia 10 tahun ke atas, masih menunda juga, nasihat tidak mempan. Mohon maaf ayah bunda, Nabi SAW memberikan izin pada orang tua, memberikan hukuman fisik, memukul pada anak, tapi dengan pukulan yang bersifat kasih sayang dan tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Baik sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kita tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir pertemuan bisa memberikan manfaat, mendatangkan barokah, dan juga memudahkan kita untuk bisa mendidik anak-anak ini, anak kita semua, agar ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berkah di tengah wabah ini, bahwa kita dengan sering berkumpul dengan anak-anak, kesempatan kita merefresh lagi hubungan dengan anak, hubungan dengan pasangan, merefresh lagi kemudian sejauh mana kita sudah menanamkan akidah iman dan ada pada anak-anak kita. Ini kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan, di masa yang penuh wabah ini, tapi juga Allah berikan berkah di sana itu. Dan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.